Oh, oke. Nah, gue pengen cerita nih Moy tentang salah satu penghuni kosan yang bener-bener diikutin sosok secara intens. Wow. Jadi cerita ini tuh dari salah satu anak kuliahan yang ngerantau, namanya kita sebut aja Abi ya. Dia itu lulusan SMA di Jakarta, cuma kebetulan dapat kuliah di luar kota dan mengharuskan dia tuh buat ngekos. Di mana, Nak? Di Jogja, Moy. Oh, oke. Abi itu emang dari kecil nggak kayak anak-anak kecil pada umumnya gitu. Dia bisa ngelihat hal-hal yang nggak bisa dilihat sama orang normal. Dan karena udah dari kecil, jadi di umur dia yang udah 18 tahun, dia tuh jadi udah terbiasa banget. Sampai-sampai pas dia lagi survei-survei kosan yang ada di dekat kampusnya, dia bener-bener ngajak ngobrol dalam tanda kutip penghuni-penghuni yang ada di sana satu-satu. Oh, seru banget. Ya ibaratnya tuh jadi kayak seleksi gitu kali ya. Dan Abi mutusin untuk tinggal di salah satu kosan yang gak terlalu jauh sama kampusnya. Kenapa si Abi pilih itu juga sebenarnya nggak ada yang tahu. Mungkin dari sekian banyak kosan, dia paling nyamannya di situ. Singkat cerita, 6 bulan si Abi tinggal di kosan itu adem-adem aja nih. Sampai akhirnya pas Abi punya pacar di sana, semua itu jadi berubah banget. Jadi si Abi tuh sering ngendap-ngendap bawa pacarnya ke kosan tanpa sepengetahuan penjaga kosannya. Dan dilakuin sama si Abi ini berbulan-bulan tanpa ketahuan sama penjaganya. Sampai akhirnya ada beberapa kejadian yang bikin pacarnya Abi ini tuh udah gak mau lagi main atau bahkan nginep di kosannya si Abi. Karena kejadian horor. Iya bener Moy. Oh. Jadi kejadian pertamanya ini tuh waktu siang-siang pas pacarnya namanya Andin datang ke kosannya si Abi. Dia datang tuh menjelang waktu maghrib lah. Jadi dia tuh masuk ke kosannya, terus dia ngendap-ngendap. Nah si kamarnya Abi ini tuh di lantai 2. Terus pas si Andin lagi naik tangga dan posisi dia di tengah tangga, Andin tuh ngeliat ada perempuan masuk ke pintu kamarnya Abi. Terus di situ Andin langsung cepet-cepet jalan lah ke arah kamar si Abi. Pas Andin udah sampai depan kamar si Abi, di situ dia deg-degan banget karena ya kayak ngeliat Abi dan perempuan lain ada di kamar kosannya kan. Akhirnya dia ngeberaniin diri buat ngebuka pintu kamarnya si Abi nih. Dan pas Andin buka pintu kamarnya Abi, ternyata kosong, gak ada siapa-siapa Muibi. Di situ Andin bingung kan. Akhirnya dia masuk lah, ngecek ke kamar mandi yang di dalam kamar si Abi, juga gak ada siapa-siapa. Terus akhirnya dia duduk lah di atas tempat tidur si Abi. Dan pas baru aja menelpon Abi, si Abi langsung masuk kamar kosan dan bilang kalau dia tuh abis dari depan beli makanan buat mereka berdua. Nah tapi di situ si Andin tuh gak cerita apa-apa ke Abi karena Andin ngerasa mungkin dia salah lihat aja kali ya, karena kan kamarnya kosong. Terus udah kan tuh si Andin pulang ke kosannya lah setelah dia ngobrol-ngobrol sama makan bareng sama si Abi. Nah karena jarak kosannya Andin sama Abi tuh gak terlalu jauh, Andin akhirnya pulang jalan kaki karena emang udah kebiasa jalan kaki juga di situ. Terus Andin keluarlah dari kosannya Abi dan sekitar jam 10 malam Andin jalan. Dari ujung jalan tuh kayak ada nenek-nenek jalan sendirian. Nenek-neneknya ini tuh dari jauh kelihatan kayak agak bungkuk dan udah lumayan tua. Jalannya pun juga pelan banget. Terus sampai akhirnya si Andin udah papasan sama nenek ini, si nenek ini tuh nyapa Andin dan bilang, "Misin Dok." Terus Andin tuh senyum sambil jalan ke depan gitu. Tapi satu badan Andin tuh kerasa kayak merinding banget. Di situ Andin langsung nengok tuh ke belakang. Dan pas dia lihat ke belakang, ternyata nenek-nenek yang tadi nyapa Andin tuh udah gak ada. Jalanannya kosong. Oh. Di situ Andin kaget banget. Terus dia langsung lari tuh ke kosannya. Pas sampai kamar kosannya, ditutup pintunya, langsung dikunci, terus langsung nelfonin si Abi. Nah untungnya si Abi tuh masih bangun. Terus Andin ceritain lah kalau dia tuh ngeliat sosok nenek-nenek yang ternyata tuh bukan manusia. Di situ Abi nyoba nenangin Andin dan bilang kalau si nenek itu tuh baik, cuma mau kenalan aja sama si Andin. Oh, si Abi ini tahu. Tahu. Oh shit. Nah di situ si Andin juga tahu nih kalau si Abi tuh emang anak indigo dari kecil. Dan karena Andin udah tahu itu, jadi dia lumayan tenang lah. Dia nutup teleponnya Abi, dia bersih-bersih dan langsung mau tidur tuh karena besok ada kelas pagi. Pas Andin baru banget mau tidur, udah matiin lampu dan lain-lain, tiba-tiba si Andin tuh denger ada suara ketokan pintu dari kamar kosannya. Langsung bangun tuh si Andin. Pas Andin bukain pintunya, ternyata itu nenek-nenek yang tadi Muhibi, yang nyapa si Andin di jalan. Tapi kali ini posisi nenek-nenek ini tuh nunduk. Sama oh iya pakaiannya tuh kayak kebaya zaman dulu gitu. Di situ Andin tuh sambil gemeteran nutup pintu kamar kosannya dan langsung lah dia masuk ke dalam selimut sambil nelfonin si Abi. Tapi karena itu di jam 12-an, Abi udah gak ngangkat telepon si Andin tuh. Akhirnya Andin maksain untuk tidur di dalam selimut sampai akhirnya dia tuh ketiduran. Terus pas Andin lagi tidur Muibi, dia tuh mimpi kayak lagi dielus-elus kepalanya sama nenek tadi. Ya. Sampai dia tuh kebangun
Dan pas dia kebangun, bener aja kepalanya si Andin tuh lagi dielus-elus sama nenek itu. Wah anjir. Berarti dilus beneran itu? Dilus beneran wih. Anjing. Terus karena Andin takut banget, akhirnya dia meremin aja tuh. Dia meremin, dia pura-pura tidur. Tapi lama-lama elusan tangannya yang awalnya pakai jari, lama-lama tuh kerasa kayak pakai kuku yang panjang banget, sampai kepalanya dia tuh sakit. Tapi ditahan tuh sama si Andin. Ditahan. Lama-lama tuh kayak ada air yang jatuh ke jidatnya dia. Airnya tuh kayak kental dan agak bau gitu. Nah karena dia udah gak tahan banget, akhirnya dia bangun lah. Tapi bangunnya tuh yang langsung berdiri gitu loh. Dan dalam kegelapan si Andin ngeliat nenek itu tuh duduk di atas kasurnya si Andin, sambil mulutnya kebuka dan air liurnya tuh netes-netes gitu. Wah gila, serem banget. Andin langsung keluar dari kamar kosannya dia lari, terus duduk di ruang tamu kosannya. Terus diem-diem saking takutnya, si Andin jalanlah ke kosannya si Abi. Dia sambil lari-lari, terus dia ngendep-ngendep nih kayak biasa masuk ke kosannya si Abi, dan langsung masuk ke kamarnya si Abi. Nah untung banget di momen itu si Abi tuh lagi gak ngunci pintu kamarnya. Akhirnya Andin langsung tiduran di sebelah Abi. Terus Abi tuh kayak kebangun gitu tapi tidur lagi. Jadi si Abi nih sadar lah ada si Andin di sebelahnya. Andin langsung meluk Abi dari belakang dan langsung berusaha buat tidur lah. Nah si Andin tuh akhirnya bisa tidur sekitar jam 3 pagi. Dan pas dia udah setengah tidur, Andin tuh ngedenger ada suara air yang jatuh ke lantai dari dalam kamar mandinya si Abi. Kayak suara orang mandi pakai gayung gitu loh. Nah ngedengar itu si Andin tuh kebangun, dan dengan sadar dia jalanlah ke arah kamar mandinya si Abi. Tapi si Abi ini gak kebangun? Gak kebangun sama sekali Moy. Terus Andin langsung ngebuka tuh pintu kamar mandinya si Abi. Dan pas dibuka, si Andin tuh ngeliat Moy, Bi, ada sosok nenek yang tadi ngikutin si Andin lagi ngambil air pakai gayung dari dalam bak mandinya si Abi. Terus airnya tuh kayak dibuang-buang ke lantai gitu. Nah ngeliat itu si Andin langsung teriak kenceng banget kan, sampai si Abi tuh jadi kebangun. Dan Andin langsung jatuh lah di lantai. Di situ Abi tuh langsung ngangkat si Andin ke tempat tidur, terus nenangin si Andin lah. Nah gak lama si Abi langsung kayak masuk ke kamar mandinya dia. Dan pas masuk kamar mandinya dia, kayak ada kali 15 menitan dia di dalam situ. Terus dia tuh keluar. Dan akhirnya dia ngasih tau lah ke si Andin kalau ternyata si sosok nenek itu tuh adalah kayak dalam tanda kutip penghuni lamanya kosannya si Abi ini, yang udah lama kayak ngejaga kosannya dia gitu loh. Terus nenek itu tuh ternyata cukup posesif sama Abi, karena dia udah nganggep si Abi tuh kayak cucunya. Jadi itulah alasan kenapa si Abi tuh pengennya ngekosnya di situ, karena udah ketemu sama si sosok nenek ini. Tapi si Abi tuh nggak tahu kalau misalkan sosok ini tuh ternyata jadi posesif, karena si Abi kan suka ngebawa cewek nginep gitu kan. Iya. Nah, mungkin si neneknya tuh nggak suka gara-gara itu. Mungkin sebenarnya niatnya baik ya Bi ya. Iya sih. Kayak ngasih tahu biar lo jangan berbuat semena-mena di kosan ini gitu loh. Tapi kalau misalnya ternyata ceweknya Abi yang jadi kayak kena dampaknya, serem juga sih anjir. Dan seremnya juga, ya tadi Mui, lu posesif sama dalam tanda kutip cucu lu ya, sampai disamperin ke kosannya gitu loh. Iya. Tapi ini makhluk halus masalahnya ya. Itu dia.